2025. Saya mahasiswa dari Universitas Sekolah Tinggi Pastoral Kateketik Santo Fransiskus Asisi Semarang. Saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di SD 16 Lengan Besar dengan materi pembelajaran keikutsertaan siswa di gereja dalam basis komunitas. Adapun dari keterbatasan dan kekurangan dan ketidaksempurnaan, saya mohon kritik, saran, dan masukan dari para dosen. Terima kasih. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar? Baik, beriman saudara. Tapi selamat pagi Pak Guru. Selamat pagi semuanya. Tepuk semangat. Semangat, semangat. SD 16 bisa. Ya, terima kasih. Silakan duduk. Oke, sebelum kita memulai materi kita pada hari ini, ya, mari kita mengawali dengan lagu pembukaan kita, ya, semangat kita, ya, mengikuti materi pada hari ini. Ya, kita, ya, awali dengan satu lagu, ya, tanganku ada dua, ya, silakan kita mulai. 1, 2, 3. Tanganku ada dua, 5 jarinya, kulipat bersama-sama, aku siap berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa mulai. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam mulia penuh anak namun tergilah Engkau yang wanita dan tergilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Duduk. Sekali lagi, tepuk semangat. SD 16 bisa. Iya, terima kasih. Oke, ya, anak-anak sekalian, ya, mari kita kembali pada materi kita pada hari ini, ya, bahwa kita akan mempelajari bagaimana keterlibatan kita di dalam gereja, ya, sebagai orang anak yang Katolik. Ya. Mungkin di antara kita masih ingat materi pembelajaran kita yang lalu. Ya, jadi kita tidak lupa, ya, mengulang kembali, ya. Kita akan bertanyakan. Yang pertama, coba, ya, sebutkan 3 dari 7 sakramen. Siapa yang masih ingat? Saya Pak. Iya, coba. 1. Sakramen pengajian. 2. Ya. Sakramen penguatan. 3. Sakramen Eucharistia. Iya, bagus, betul. Betul. Oke, ya, betul, ya. Kemudian yang kedua, apa nama tempat ibadah agama Katolik? Ya Pak. Iya, coba. Gereja. Gereja, ya, betul? Betul. Oh, ya, gereja. Jadi tempat ibadah agama kita itu adalah agama Katolik itu adalah Gereja. ya. Nah, gereja yang lebih kecil lagi kita sebut dengan kapel. Yang ketiga, apa yang dimaksud apa yang ada di dalam gereja? Apa saja? Saya Pak. Iya, coba. Peralatan misa atau sembahyang. Ya, peralatan misa atau sembahyang. Nah, peralatan misa itu, ya, ada berupa buku, kitab suci, ya. Kalau itu ada imam, ada piala. Ya. Kalau tidak ada imam, itu ada bacaan-bacaan, ya, pengumuman, ya. Itu. Oke, ya. Mari kita nyanyikan lagu, ya, untuk kita mengawali materi kita. Lagu gereja, ya. Nah, coba kita angkat satu lagu. 1, 2, 3. Gerejaku, lihatlah gerejaku. Ya. Atau, ya, kita angkat lagi. Lihat apa, ya.
lihat gerejaku. Ya, 1, 2, 3. Lihat gerejaku. Coba tepuk tangan. Penuh dengan bunga, ada yang putih dan ada yang merah. Setiap minggu ku pergi ke gereja, ayah dan ibu merasa bangga. Oke, itu ya salah satu dari lagu gereja kita. Baik, ya kita akan memasuki materi kita, yaitu mengenai gereja atau keterlibatan kita di dalam gereja. Yang pertama, arti gereja itu sendiri, ya, itu gereja itu dari arti, ya, kalau Yunaninya itu eklesia, ya, atau kumpulan, atau kaum, atau golongan, ya. Jadi kita sebut gereja itu adalah, ya, umat Allah yang hidup, yang terdiri dari, ya, kita atau, ya, orang-orang yang sudah dibaptis. Nah, orang yang sudah dibaptis itu termasuk di dalam gereja, ya, umat Allah. Nah, ketika kita, ya, dikatakan umat Allah, yaitu kita percaya kepada Allah, ya, dan kita sudah mendapatkan apa yang teman kita tadi sudah mengingatkan kembali, yaitu dari salah satu 7 sakramen, ya. Nah, yaitu kita harus mendapat permandian, ya. Nah, itu yang pertama, ya, harus dipermandikan dulu, ya, baru kita diakui sebagai anggota gereja. Nah, anak-anakku sekalian, ya, yang disebut dengan anggota gereja itu, ya, itu adalah perkumpulan umat Allah yang hidup. Nah, dan gereja kecil itu adalah keluarga yang terdiri dari orang tua kita dan kita sebagai anak-anaknya. Nah, di situ, ya, keterlibatan kita di dalam gereja, ya, seperti nanti akan kita bagi dalam kelompok kerja, ya, sebagai tugasnya nanti akan Bapak bagikan, ya, apa saja, ya, yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita di gereja, ya. Yang pertama, ya, kita harus, ya, mengikuti ibadah, itu kegiatan kita. Jadi misdinar, ya, menjadi anggota salah satu kelompok kerja di gereja, nah itu salah satunya, ya. Ya, ada beberapa poin yang menjadikan kita adalah anggota gereja. Dan keterlibatan kita di masyarakat, ya, sebagai anggota gereja, ya, dan kita perlu, ya, memahami, ya, bahwa lingkungan gereja kita, lingkungan masyarakat kita itu terdiri dari, ya, beberapa agama, ya, banyak suku agama, ya, banyak adat istiadat, ya, kemudian itu adalah yang disebut dengan ras, ya, atau perbedaan-perbedaan yang ada di dalam masyarakat itu cenderung mempengaruhi kegiatan kita di gereja. Nah, bagaimana cara kita menghormati sesama kita, ya, menghormati teman yang lain agama, ya. Nah, salah satunya adalah, ya, memberikan kesempatan kepada teman kita apabila dia merayakan hari rayanya, ya. Yang Islam namanya mereka Lebaran, silakan kita pergi, ya, ke rumah teman mengucapkan, ya, selamat Lebaran. Juga begitu yang Islam juga ke kita seperti itu, selamat mengucapkan Natal. Dan teman-teman kita yang beragama lain. Nah, kemudian apa saja yang ada di dalam gereja kita? Nah, sekalian, karena kita memang terbatas situasi dan kondisi kita, ini Bapak hanya memperkenalkan, ya. Dan Bapak yakin karena kita adalah anak-anak yang baik, ya, anak-anak yang menuruti orang tua, ya, dari hari Minggu kita pergi sembahyang, ya. Nah, karena kita di sini, ya, lumayan jauh dari situasi katedral atau gereja besar,
ya, tapi kita tidak usah untuk ke gereja. Nah, ketika kita pergi kepada gereja yang ada imamnya, yaitu ada perayaan Ekaristi, apa-apa saja ya, yang ada di dalam gereja, ya, teman perhatikan, yang ada dalam gereja salah satunya yang biasa menjadi bacaan yaitu ya, buku kitab suci, yaitu ada Alkitab, ya. Kemudian ada susunan upacara, buku susunan upacara, ya, yang biasa digunakan ya untuk hari Minggu biasa dan hari Minggu lainnya. Kemudian Alkitab itu juga ada bermacam jenisnya. Ya. Ini Alkitab kecil, Perjanjian Baru saja, ya. Kemudian, ya, apa ciri-cirinya apa? Ya, apa ciri-ciri dari gereja atau apa ciri-ciri dari kitab suci kita yang ada di gereja? Ya. Nah, Bapak pesan, ya, Bapak ingatkan bahwa salah satu dari ciri buku kita itu yaitu tertulis Alkitab, ya, ya, itu ada Deuterokanone, ya. Kalau agama lain, ya, itu tidak ada, ya, agama itu tidak ada namanya Deuterokanone. Ya. Itu salah satunya. Ketika anak-anak sekalian mencari buku, silakan dicari yang ada Deuterokanone-nya, ya. Ini Deuterokanone. Ini terdiri dari Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama. Nah, kemudian ya akan Bapak berikan ya di sini beberapa contoh ya. Oke, jadi mengenai gereja. Ya, di sini ada gereja yang sudah Bapak buat ya. Mungkin ya teman-teman atau anak sekalian ya pernah mengikuti gereja kita. Nah, ini salah satu dari bentuk gereja kita juga ya. Karena gereja kita itu ada bermacam bentuk dan jenisnya. Ada gereja kuno, ya, itu gereja yang lama, ya, gereja kuno, gereja lama. Ya, mungkin ada zaman Romawi, zaman Mesir. Ini adalah untuk gerejanya. Kemudian Bapak tambahkan lagi, ya, ini ada beberapa, ya, alat atau beberapa, ya. Susunan daripada ya, piala ya. Ini ya. Ini. Susunan piala. Ini susunan piala atau seperangkat alat misa untuk perayaan Ekaristi. Apa itu Pak Ekaristi? Ekaristi itulah ya adalah perayaan ya kita dalam menerima tubuh dan darah Kristus. Nah, apa itu tubuh dan darah Kristus? Tubuh dan darah Kristus itu adalah ya dilambangkan dengan hosti dan anggur. Ya, nah itu. Mengapa ada hosti dan anggur? Karena itu adalah pengorbanan Yesus Kristus ya di dalam yang menebus dosa manusia. Ya, itu. Ya. Nah, ya. Dalam susunan piala ini ada ya Bapak berikan nama alatnya ya, nama-nama bagian-bagian yang digunakan. Ya, ini ya adalah piala ya. Ini adalah hosti. Hosti ini adalah roti ya, disebut dengan hosti, yaitu roti yang dibagi-bagi ya oleh imam ketika kita menyambut ya. Kemudian patena ya. Patena ini itu digunakan ya untuk tempat hosti ya. Ya, ini ada simbori ya. Ini ada hosti kecil, di dalamnya juga ada yang putih-putih ini adalah hosti, roti tak beragi ya. Kemudian ini ampul ya. Ampul ini digunakan untuk mencuci tangan ya. Mencuci tangan imam ya. Kemudian ini adalah kain atau karpurale namanya ya. Ini namanya patena komuni ya. Ini juga kain penutup piala ya. Dan ini adalah piala besar disebut dengan sibori ya. Piala
Kemudian ini disebut dengan lavabo. Ya. Nah, kemudian ini, ya, ini tidak ada nama, ya, tidak Bapak tulis di sini bagian-bagiannya, tetapi ya ini juga bagian daripada, ya, ini tadi, ya, ada sebagian sama, ya. Tinggal anak-anak sekalian, ya, nanti akan Bapak bagikan biar diingat, biar dilihat, ya, biar kalian tahu apa namanya di gereja, ya. Nah, itu, ya, ini sama, ya. Jadi, ya, kemudian, ya, sebagai anak baik, anak yang, ya, memahami, ya, yang kita sekarang pelajari adalah gereja, ya. Bagaimana, ya, kita ketika masuk ke dalam gereja, ya. Nah, kita masuk ke gereja dengan posisi, ya, sembahyang atau posisi yang baik untuk berdoa adalah seperti ini, ya. Ini yang terbaik, ya. Jadi kita hening sejenak, ya. Kita, ya, dalam posisi, ya, menundukkan kepala, ya, fokus kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, salah satu bagian daripada gereja itu adalah doa, ya. Doa itu berarti kita berbicara kepada Tuhan, bukan berbicara kepada sesama. Jadi kita pada waktu berdoa kita komunikasi dengan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, kita fokuskan apa yang kita rasa, apa yang kita nikmati, apa yang kita perlu syukuri, kita doakan, ya, seperti dalam gambar ini. Begini posisinya, ya, tanpa kita digoda atau tanpa kita diganggu oleh teman lain. Ya, itu. Ini salah satunya. Kemudian akan Bapak jelaskan kembali juga, ya, sebelum, ya, kita membuat kelompok kerja, ya. Sebelum membuat kelompok kerja, ya, Bapak juga akan menjelaskan mengenai, ya, yang tadi itu adalah arti gereja, ya. Gereja itu sesungguhnya adalah, ya, orang beriman yang percaya kepada Kristus, ya. Kemudian apa, ya, yang menjadi sifat-sifat gereja, ya, yang menjadi sifat-sifat gereja? Yang pertama itu adalah apa kira-kira sifat gereja? Satu, ya, sifat gereja itu adalah satu, ya, ya. Ya, boleh. Ini sifat-sifat gereja, ya. Sifat, ya. Sifat, ya, gereja, ya. Gereja satu, ya. Satu itu kudus, ya. Satu kudus. Keduanya Katolik, yang ketiga, ya, apa yang ketiga? Ada yang mau coba jawab? Ya, yang ketiga adalah yang pertama satu kudus, Katolik, dan apostolik. Ya, satu kudus, Katolik, dan apostolik. Ada 4, ya. Satu itu Tritunggal Maha Kudus, ya. Adanya Tritunggal Maha Kudus, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Ya. Nah, kedua Katolik, ya. Katolik itu berarti kita umum. Kita menerima siapa saja, ya, yang mau menjadi, ya, anggota Katolik, asal, ya, menerima tubuh dan darah Kristus, atau asal dia harus mengakui 7 sakramen dan siap dipermandikan, ya. Itu Katoliknya, ya. Jadi kita umum, ya, sedunia,
ya. Siapa saja boleh, ya. Karena Katolik itu tidak hanya di kalangan kita, ya. Seluruh dunia, ya. Oleh sebab itu, maka kita itu ada, ya, salah satu daripada hierarki gereja kita, ya, yang mengetuai gereja Katolik sedunia, yang disebut dengan Paus, ya, Paus. Ya. Itu namanya adalah, ya, presiden atau mengetuai gereja sedunia. Di bawah Paus itu dalam hierarki itu ada kardinal. Di bawah kardinal itu ada uskup. Di bawah uskup itu ada imam. Di bawah imam itu ada katekis dan diakon, ya, dan kita awam. Nah, itu salah satu. Nah, kemudian gereja itu kudus, ya. Gereja kudus itu berarti bahwa kita semua yang masuk dalam gereja itu sudah mendapatkan firman yang kudus. Itu arti kudus, ya. Nah, arti dari yang terakhir yaitu apostolik, ya, apostolik. Bahwa gereja kita itu berdiri atas dasar para rasul. Nah, yang disebut dengan apostolik itu yaitu gereja inti atau gereja utama, ya, yang di dalamnya itu adalah para rasul. Berapa jumlah para rasul? Iya, 12. Yang diketuai oleh Petrus. Ya, ketuanya adalah Petrus. Ya. Ya, Petrus ketua daripada gereja, ya. Petrus. Jadi, ya, gereja kita berdiri atas dasar para rasul yang diketuai Petrus. yakni Yesus mengatakan bahwa Petrus, ya, dalam salah satu isi Alkitabnya, ya, Petrus, di atas, ya, wadahmu aku dirikan batu karang. Nah, bahwa di atas Petrus itu didirikannya gereja Katolik, ya, gereja Katolik. Nah, itu salah satu dari para utusan Allah, ya. Kemarin itu adalah 12 rasul Yesus, ya. Itu. Atau murid-murid Yesus itu ada 12 yang diketuai oleh Petrus, yang mungkin teman-teman atau dari anak-anak sekalian dari kelas kemarin sudah tahu jumlahnya siapa dan siapa, ya. Nah, ya. Jadi sekali lagi, ya, sebelum kita kembali kepada kerja kelompok kita, ya, kita akan, ya, mengulang kembali, ya, materi kita, ya. Nanti juga akan kita simpulkan kembali. Dan sekarang, ya, akan Bapak ulang kembali sedikit mengenai kelompok kita nanti, bahwa, ya, hierarki gereja itu terdiri dari paus dan seterusnya, ya. Mudah-mudahan ingat, kemudian di gereja itu adalah perkumpulan umat Allah yang hidup, ya. Kemudian kita bekerja, ya, atau kita menghormati teman yang lain agama, ya, itu tantangan kita, ya, tantangan dalam hidup kita, ya, yaitu kita harus menerima orang lain di dalam hidup kita. Ya, kita tidak hanya bergaul dengan seiman, ya, tapi bagaimana kita menanggapinya, ya, bahwa kita memberikan kesempatan kepada teman kita yang lain untuk beribadah menurut agamanya masing-masing, ya. Nah, kita terdiri dari banyak suku agama, suku bangsa, kulit dan sebagainya. Oke, ya, itu saja dulu, ya, yang bisa kita bahas, ya, mengenai gereja, ya. Nah, gereja itu tadi terdiri dari, ya, satu kudus, Katolik dan apostolik, ya. Mari, ya, kembali kepada materi kita, ya, atau kembali kepada beberapa hal, ya. Mungkin ada yang mau bertanya? Saya, Pak. Ya, silakan. Apa itu gereja, Pak? Ya, apa kira-kira ada teman yang bisa menjawabnya? Ya, gereja itu adalah perkumpulan umat Allah yang hidup, atau persekutuan umat Allah yang percaya kepada Yesus Kristus. Oke,
Ya, itu jawabannya. Ya, ada lagi? Atas apa yang terdiri? Atas apa Yang terdiri. yang terdiri? Terdiri dari apa? Maksudnya, tugas apa yang terdiri dari gereja ya? Ya, oke. Bapak paham bahwa pertanyaan itu akan menanyakan sifatnya. Jadi sifat-sifat gereja itu terdiri dari 4, ya, yaitu 1, kudus, katolik, dan apostolik. Paham? Oke, ya, terima kasih. Baik, ya. Jika kita sudah memahami, mari kita berbagi kelompok. Ya, silakan. Ya, kelompok 1 ambil pennya. Ya, bolpennya, buka bukunya. Ya. 1, ya. Ya, nanti ketuanya silakan. Ini ada 2 kelompok. Ya. Atau silakan, ya. Yang Bapak bagikan ini, ya, silakan dibaca atau silakan dikerjakan. Silakan Bapak beri waktu, ya, sama-sama pecahkan dulu. Ya, jadi yang Bapak panggil satu persatu, ya. Ya. Ya, silakan saling mengeluarkan pendapat, ya. Ya, di sini ya, sebutkan tugas-tugas Anda sebagai anggota gereja atau keterlibatan di gereja. Yaitu ada beberapa poin. Kemudian yang kedua, sebutkan susunan hierarki gereja Katolik. Yang ketiga, sebagai seorang anak siswa kelas 5, bagaimana caranya menjalin hubungan baik dengan teman lain agama. Itu yang nomor 3. Tolong dipecahkan bersama-sama. Ya, mungkin tantangan itu yang perlu didiskusikan, yaitu sebagai seorang anak siswa kelas 5, ya, bagaimana caranya menjalin hubungan baik dengan teman lain. Itu yang perlu dipecahkan, ya. Tolong diskusinya, ya. Coba, ya, nanti silakan setelah ya beberapa menit, ya, Bapak berikan kesempatan pada kelompok-kelompok untuk menjawab, ya, menjawab, didiskusikan, ya. Dari penyebutan tadi sudah dijelaskan, sebutkan susunan hierarki, ya. Sudah kira-kira? Sudah? Nanti boleh dijawab dari kelompok 1, ya. Menjawab 1 dan nomor 2, ya. Itu yang intinya dikerjakan untuk kelompok 1. Kelompok 2, ya. Dia mengerjakan yang intinya adalah 1 dan 3. Ya, nanti silakan teman-teman setelah yang selesai, ya, silakan presentasikan ke depan, ya. Sudah? Ya, Pak. Ya, sudah. Oke. Nah, sebelum kita presentasikan hasil kita bersama-sama, ya, mari kita, ya, tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. SD 16 bisa. Ya. Tepuk P5. Proyek penguatan profil belajar Pancasila bisa yes. Ya. Oke. Ya. Pertama, coba kelompok 1
satu, presentasikan silakan. Ya. Sebutkan tugas-tugas Anda sebagai anggota gereja atau keterlibatan di gereja. Ya. Satu. Menjadi misdinar, Iya. membaca kitab suci, Iya. membaca pengumuman, Iya. anggota KOR, dan piket gereja. Oke. Kira-kira seperti itu yang pernah dilakukan? Ya. Ya. Itu. Ya. Kemudian yang kedua. Nomor 2 lagi. Sebutkan susunan hierarki gereja Katolik: paus, kardinal, uskup, imam, katekis, dan diakon. Iya, betul. Betul. Iya. Oke. Coba tepuk tangan untuk aplaus ya untuk kelompok 1 ya. Nah, sekarang kelompok 2. Ya, silakan presentasinya. Sebutkan tugas-tugas Anda sebagai anggota gereja atau keterlibatan di gereja, yaitu Menjadi misinar, ya. B. Membaca kitab suci. C. Iya. Membaca pengumuman. D. Anggota KOR. Ya, boleh turun lagi bacanya. Nah, ya. Kemudian yang ketiga, sebagai seorang anak siswa kelas 5, bagaimana caranya menjalin hubungan baik dengan teman lain agama? Berteman tidak pilih agama apapun. Iya. Menghargai hari raya teman. Iya. Iya, oke. Ya, aplaus untuk teman kita. Ya. Yang nomor 2. Ya. Dan perlu Bapak tambahkan lagi, ya. Yang ketiga, bahwa berteman tidak pilih agama, kemudian memberi, menghargai. Yang terakhir adalah saling membantu dan kerjasama, baik di rumah maupun di sekolah. Berteman tidak boleh pilih kasih. Ya. Nah itu, ya. Baik, ya. Jadi hasil pertemuan kita, ya, hasil diskusi kita, mari kita rangkum bersama-sama, kita buat resumenya, ya. Nah, silakan ditulis, ya. Ambil pennya, tulis berapa, ya. Ya, tulis bahwa satu tadi, ya, atau ditulis saja, Bapak tidak dikte, tetapi tulis apa yang Bapak bicarakan itu jadi rangkuman. Yang pertama tadi bahwa susunan hierarki gereja kita itu, ya, ada paus, ya, ada uskup, ya, ada imam, ya, ada kardinal dan diakon, ya, kemudian ada, ya, katekis, ya. Kemudian yang kedua, ya, intinya bahwa gereja kita bersifat satu, kudus, katolik, dan apostolik, ya. Dan yang keempat, bagaimana cara kita, ya, bekerja sama, menghargai sesama umat, ya, bahwa kita yang pertama tidak pilih kasih, yang kedua, ya, berteman, ya, siapapun, ya, dimanapun, ya, saling membantu dan saling bekerja sama. Itu kesimpulan dari hasil diskusi kita itu tadi, ya. Ya, jadi, ya, itu, ya, setelah kita mengambil kesimpulan, ya, mari kita angkat lagu gereja kembali, ya, untuk kita akhiri kegiatan kita, ya. Ya, coba kita sama-sama sambil tepuk tangan, berdiri, ya, mari kita berdiri. 1, 2, 3. Lihat gerejaku penuh dengan bunga, Ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku pergi
Oke, ya. Jadi anak-anakku sekalian, ya, materi kita ya sampai di sini ya. Kemudian terakhirnya adalah akan Bapak bacakan skor nilai ya. Ya, skor nilai. Ya. Jadi kita sistem penilaian A, B, dan C ya. Ya. Regu A ya, nilainya atau regu 1 nilai A ya. Aplaus untuk kelompok 1 ya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 2 ya, skor nilai ya. Dan itu hanya 3 nilai, juga nilai A. Bagus ya. Ya. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya. Sekali lagi ya, untuk mengakhiri dari segala rangkaian kegiatan kita pada pagi ini ya, anak sekalian ya, mari ya, kita pulang yang membawa damai Tuhan ya. Jadi ya, kita angkat 2 lagu lagi ya. Ya, atau kita tepuk semangat lagi ya, biar kita boleh sama-sama pulang, dan nanti ditutup dengan doa ya. Tepuk semangat. Semangat, SD tetap bisa. Ya, mari kita angkat lagu tanganku ada 2, kemudian nanti kita tutup dengan doa penutup ya. 1, 2, 3. Tanganku ada 2, 5 jarinya, kulipat bersama-sama, aku siap berdoa. Silakan kita tutup doa kita. Teman-teman, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Ya Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan Namamu, adalah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan jangan sampai kami Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Silakan. Siap diri. Selamat pagi Pak Guru. Selamat pagi semuanya. Ya. Pulanglah dengan dalam kasih karunia Tuhan. Kan mulai dari akan keluar nanti ambil